Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila ruhi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa asfiyallah khususan sadati Nabi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ثم إلى الشيخ والدي الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد مؤسس جامعة الأحقاف. ثم إلى روح حبابة سكينة بنت سيد علي بهارون. ثم إلى روح والدي Haji Mustahil Badawi Hanafi. ثم إلى روح من علماء أهل كلندر جميعا. ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله الكريم يتغشانا تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النسوح وصلاح الجسد والروح. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع
wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat, pengurus jamaah Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam Raudhah min Riyadhil Jannah, satu taman dari taman surganya Allah yang ada di dunia ini, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan di dunia kita masuk ke dalam tamannya, nanti kelak kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini Bidayatul Hidayah, saya akan cepat melewati beberapa bagian yang sudah beberapa pertemuan kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Wahdhar mukhalatata mutafaqqihatiz zaman la siyamal mushtaghilina bil khilafi wal jidali ma'hum. Ini kemarin sudah. Fa innahum yatarabbasuna bika li hasadihim raibal manun wa yaqta'una 'alayka bidh-dhunun wa yataghammazuna 'alayka bil 'uyun wa yuhsuna 'alayka 'atharatika fi hali 'ishratihim hatta yajbahuka biha fi ghadabihim wa munadharatihim la yuqiluna laka 'athratan wa la yaghfiruna laka zallatan wa la yasturuna laka 'auratan. Kalimatnya dikemas dengan indah ya. Kalau tadi perhatiin manun, zunun, uyun, ya kan? Jadi dikemas dengan kalimat sajak. Udah paham ya? Belum, kita udah paham. Kalau udah paham kita lanjut aja udah. Kemarin dijelaskan kata Imam Ghazali, berhati-hatilah bergaul dengan orang yang merasa paling paham di satu zaman, terutama orang-orang yang sok paham tadi demenannya mujadalah, berdebat, yang bukan ilmu yang akan kita dapat, yang ada debatnya debat kusir, nggak habis-habis gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu ya tarabbasuna bika li hasadihim raibal manun. Itu akan memasang mata kepada Anda gitu ya. Karena memang mereka punya sifat hasad. Karena mereka benci kepada Anda gitu.
Mereka debat itu ya bukan debat untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Jadi nggak akan ketemu kan? Kalau orang debat nih, adu argumen, dari rumah masing-masing niatnya untuk memenangkan argumentasinya, masing-masing begitu. Lah kira-kira ketemu nggak titik tengahnya? Nggak bakal. Benang merahnya nggak bakal dapet, karena masing-masing mempertahankan argumennya. Nah, ulama dulu memang begitu, tetapi mereka tetap munsif. Munsif itu artinya mereka tetap objektif. Kalau ada pendapat musuh dalam berdebat gitu ya, ada yang benar mereka akuin gitu. Makanya kaidahnya apa? Ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Ini harus dipegang nih, apalagi zaman sekarang nih. Semua ngerasa paling benar. Ya betul lah. Apa ini kaidah? Ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Ya, wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Apa artinya? Tahu? Enggak, lah jujur amat ya. Kirain pura-pura mau nebak begitu. Ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Pendapatku, ra'yi, pendapat aku, shawab, itu benar dalam pandanganku. Tapi harus beri ruang, harus kasih celah. Yahtamilul khata', tapi bisa jadi salah juga. Karena selain Nabi yang namanya manusia nggak ada yang maksum. Semua pasti punya salah. Tetapi karena kita memang punya mengambil pendapat, ya sudah. Kita harus memegang pendapat kita ya benar. Tetapi bukan yang paling benar. Kita masih membuka ruang untuk diskusi. Maka kalimatnya ra'yi shawabun, pendapat saya itu benar, saya yakini. Tapi yahtamilul khata', kemungkinan salahnya ada. Paham? Wa ra'yu ghairi, dan pendapat selain aku, artinya pendapat orang lain, itu khata'un, salah. Tapi masih ada ruang juga. Yahtamilus shawab, bisa juga ada kemungkinan benar. Begitu Pak. Kan kalau begini enak ya. Jadi enggak pokoknya begini. Lah kalau udah pokoknya mah susah. Kalau kalimatnya pokoknya terus apain kita berdiskusi? Kalau kamu bawanya pokoknya harusnya begini lah, kagak usah diskusi, udah ente pakai ente, aneh pakai ente, udah selesai. Saling udah jelas, gitu ya. Nah, orang-orang yang suka berdebat tuh begitu, mencari kesalahan-kesalahan kamu karena mereka punya kebencian, hasad kepada dirimu. Wa yaqta'una 'alaika bidzunun. Mereka menghukumi kamu hanya dengan prasangka. Ini juga kan udah jelas ayatnya. Fa idza fatabayyanu idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Surat apa itu? Surat Al-Hujurat ayat 6. Surat 49. Oke, kita cepetin aja dah. Surat 49, surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jelas tuh. Kalau ada orang fasik datang padamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenaran itu. Verifikasi. Jangan asal percaya. Nah, kalau orang-orang yang kayak tadi, kata Imam Ghazali, orang yang suka nyari kesalahan-kesalahan kita, biarpun hanya prasangka dia udah memastikan bahwa prasangkanya itu pasti benar. Contoh, ada tetangga kagak pernah kelihatan kerja, tapi duitnya banyak, mobil baru. Wah, kagak salah lagi, ini mah ngepet, ini mah gitu. Padahal kan baru prasangka ya. Nah, itu orang-orang yang kayak begitu tuh kelakuannya begitu. Kayak yang di Depok yang pernah saya ceritain, namanya Ibu Wati, yang begitu ke tetangganya, ngelihat tetangganya anak muda nggak pernah kelihatan kerja tapi duitnya
wah nggak salah lagi, ngepet pasti dia. Apalagi coba kemungkinannya kan gak ada lagi. Nah itu namanya yaqta'una 'alaika bidzunun. Mereka cuma menghukumi kamu dengan prasangka. Kan nggak boleh. Dalam hukum dunia aja ada istilah praduga tak bersalah, itu kan asas kepolisian kan itu awalnya. Makanya ketika ada berita bahasanya bukan langsung maling tapi terduga maling, baru terduga. Pembuktiannya nanti di persidangan, kan begitu? Karena asasnya praduga tak bersalah. Lah ini orang main mutusin aja. Ini anak perawan tetangga kita kok pulang jam 11 malam ya? Pulang jam 2 pagi, kagak salah lagi. Pasti paham gak tuh? Orang-orang yang begitu memang begitu kelakuannya. Yaqta'una 'alaika bidzunun, pakai prasangka udah main mastiin aja. Wah nggak ada lagi, udah celah pasti begini pasti begitu. Nah itu hindarin tuh kalimat yang begitu, paham nggak? Jangan pakai. Kayak misalkan bini saya dikata begitu kan, pernah pas awal-awal nikah sama saya terus jadi ustadz gitu. Lu mau aja nikah sama ustadz kan bininya banyak. Bini saya dikata begitu, coba. Lantar awas jadi doa, kata saya begitu. Yang macam-macam yang ngomong. Tapi kan orang udah image-nya begitu ya. Lah kan kagak semua. Betul gak? Lah iya, maksudnya ngapain ngemulut pakai iseng komentar-komentar yang kagak pasti. Gak boleh main prasangka itu inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah. Surat apa itu? Sama. Tadi surat Al-Hujurat tapi ayatnya 12. Tuh, Al-Quran mau sempurna Pak. Ayat 12 nih, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Makanya Allah awalnya apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi banyak prasangka. Kalau Bapak Ibu ada prasangka, kayaknya begini. Jangan dulu memutuskan. Verifikasi dulu. Tabayun. Minta kejelasan. Begini. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan juga jangan diantara kamu saling menggunjing sebagian yang lain. Karena menggunjing itu ibarat kamu memakan daging saudaranya. Nah, kayak gitu. Terus jelas dia, wa yataghamazuna 'alaika bil 'uyun. Mereka akan memasang mata untuk mengawasi Anda setiap saat. Jadi emang sengaja mau nyari kesalahannya. Ini kayak kasus Ustadz Adi Hidayat itu. Emang udah lama orang banyak yang kagak demen sama dia. Pas giliran dia bahas masalah musik, langsung aja dihajar kan. Yang dihajar kan personalnya. Itu udah jauh dari kata ilmiah itu mah. Kalau yang diincar personal, pribadi. Nah, Ustadz Adi Hidayat kan kita sepakat orang cerdas, hafalan kuat. Itu karena orang kagak demen, emang udah hasad. Metode dia dalam mengajar nih Al-Quran sebelah sini, pojok kanan, pojok kiri, 3 baris dari bawah, 3 baris dari kiri. Kan dia hafal tuh. Itunya aja dikritik. Sombong amat Ustadz begitu. Lah emang karena udah kagak demen. Hatinya udah udah jelek. Lah iya. Maka begitu ada satu celah nih buat nyerang, udah habis kan. Dihajar di sosial media. Tapi beliau biasa aja. Beliau bangun sekolahan dari TK sampai universitas gratis. Sama orang begitu masih ada yang kagak demen. Coba emang Nabi aja ada yang kagak demen ya? Nabi Muhammad udah manusia paling mulia kan? Ada nggak yang kagak demen? Banyak. Lah musuhnya banyak gak? Sampai pindah hijrah ke Madinah gara-gara di Mekah isinya musuh semua kan begitu. Jadi santai aja kalau ada orang kagak demen sama kita. Betul nggak? Lah Nabi aja banyak yang kagak demen, apalagi kita. Nabi bukan, Ustadz bukan. Ada yang kagak demen, lah wajar banget. Emang kita banyak kekurangan. Kagak usah baper. Bener nggak? Lah saya juga Ustadz banyak dikritik sama orang-orang yang kagak demen sama saya. Lah saya pernah pengen ngajar. Orangnya udah datang ke saya, pengurus musolanya.
Ya udah nanti insya Allah jadwalnya tanggal hari ini, setiap hari ini. Tiba-tiba besok lusanya datang lagi, Ustaz mohon maaf batal ya. Ngapa emang? Ternyata saya dapat kabar DKM-nya diintimidasi sama tokoh setempat. Lu kalau nyari guru jangan yang muda, katanya. Begitu katanya. Kalah tua dia itu, lah kalah tua. Emang menta benteng? Kalah tua. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, daripada nanti bapak tetap menerima saya ngajar di situ, yang ada bapak sama warga malah jadi ribut, ya udah maslahatnya lebih baik saya nggak ngajar ya udah nggak apa-apa, biasa aja. Cuman kan orang juga bisa nilai Pak, kelakuan kita kayak gimana, perilaku kita kayak gimana, bener nggak? Bisa nilai nggak orang? Bisa. Orang sekarang mah cerdas. Kalau masalah nilai orang, wah, kagak usah belajar itu mah, bener nggak? Cuman satu yang rada susah nilai orang kita, apa? Capres sama cawapres. Susah banget romanya nilainya gitu ya. Tapi kalau buat nilai masyarakat orang lah jangan ditanya, udah nomor satu lah. Sampai kesalahannya apa juga ada apal dia. Gitu. Jadi nggak usah udah. Kalau ada orang nggak demen sama kita ya udah, memang itulah kehidupan. Introspeksi, jangan-jangan bener ya apa yang dibilang orang kayak begitu. Jangan kemudian baper, nggak usah. Wa yuhsuna 'alaika atharatika fi hali 'ishratihim. Bahkan mereka akan menghitung-hitung kesalahanmu. Jadi kita bikin kesalahan nih misalnya, itu kesalahan kita yang 2-3 tahun lalu, bahkan 10 tahun yang lalu bakal dihitung, diungkit lagi itu. Karena emang orang itu mau nyari apa? Kesalahan kita. Nah, hatta yajbahuka biha fi ghadabihim wa munadharatihim, sehingga mereka akan menghajarmu habis-habisan di dalam perdebatan kamu itu. Makanya orang yang begitu nggak usah diapain, nggak usah diladenin. Wala yuqiluna 'alaka 'athratan, sekecil apapun kesalahanmu tidak akan diluputkan oleh mereka. Wala yaghfiruna laka zallatan, mereka tidak akan toleransi terhadap sekecil apapun ya kekeliruan kamu. Wala yasturuna laka 'auratan, dan mereka tidak akan pernah mau menutup aib kamu. Padahal dalam hadisnya kalau orang menutup aib saudaranya, besok apa? Sama Allah ditutup apanya? Ditutup aibnya. Karena di antara siksaan akhirat itu Pak, Bu, ya ini di hadis 2699, hadis Sahih Muslim, apa kata Allah, kata Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, Allah tutupkan aib dia di dunia dan di akhirat. Di dunia pun udah ditutup sama Allah. Nah, pemahaman kebalikannya, kalau dia ngebongkar aib orang lain, maka aib dia akan dibongkar. Tuh begitu. Bener gak? Jadi orang yang begitu akan selalu ada. Udah biarin aja. Apa kata pepatah? Kafilah berlalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Udah biarin aja. Kita tunjukin aja kualitas kita nggak sama mereka. Bener gak? Orang yang nyari-nyari kesalahan kita berarti mereka ada di bawah apa di atas kita? Di bawah kita. Ya udah biarin. Masa kita mau turun ke bawah nyamain standar kualitas kita dengan standar kualitas dia? Rugi dong. Bener gak? Ya, apalagi Bapak Ibu udah ngaji, udah hadir di majelis taklim, harus kudu punya apa? Identitas diri sebagai seorang muslim, begini dan begitu. Harusnya begitu. Ya, lakum apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lo Nabi, orang yang berteriak-teriak pengen ngebunuh beliau malah disuapin makan, yang ngeludahin Nabi sakit malah Nabi yang pertama kali jenguk. Kalau kita begitu, ada orang sini begitu? Mana tunjukin orangnya? Saya cium tangan bolak-balik dah. Ada orang ngatain sama bapak dikasih sembako. Mana orang di sini coba? Susah, tapi nggak mustahil. Perlu belajar emang. Hati itu luasnya tuh nggak terbatas Pak. Cuman memang perlu pembelajaran. Mungkin kita dapat 1-2 kritikan atau 2 cacian makian terus kita sampai baper, sampai mikirin, sampai stres, sampai sakit. Ibarat begini Pak, ini air segelas,
Saya taruh garam 3 sendok. Airnya men segelas, asin nggak? Sekarang saya ganti wadahnya pakai ember. Terus saya taruh garam 3 sendok. Asin nggak? Kagak. Kalaupun asin, rasanya asinnya Tapi kalau saya taruh lagi nih, sekolem bak gede 3 sendok garam, sudah dipastikan tidak akan asin. Kadar garamnya sama. Yang bikin beda wadahnya. Nyambung kagak ini saya ngomong? Bukan tentang masakan ini, bukan. Masalahnya sama nih. Ujiannya sama. Tapi karena yang satu orang ini hatinya udah luas, seluas samudra, sama dia dihadapinnya biasa aja, nggak berpengaruh. Tapi karena yang satu hatinya sempit aja, paham? Jadi biarpun garamnya cuma sesendok juga akan terasa. Maka luaskan hati Anda. Tuh, nyambung lagi nih. Ini saya cobain dulu, barangkali garam yang ditaruh ini. Oh kagak, manis ini. Alhamdulillah. Nah, yuhasibuna 'alan naqir wal qitmir, bahkan mereka akan memperhitungkan seperti gabah pun, sekecil gabah pun kesalahanmu. Naqir wal qitmir itu istilah dalam bahasa Arab untuk hal yang paling kecil lah, gabah gitu atau debu. Kamu punya kesalahan begitu, itu juga dikomentari. Wa yahsuduna 'alal qalil wal katsir, kamu dapat sedikit nikmat dia hasad, apalagi dapat banyak. Lah, Anda yang beli motor baru, dia yang kejang-kejang meriang. Ya Allah, tetangga gue beli motor baru lagi aja ini. Kenapa? Karena udah hasad, udah iri. Nah malah kadang-kadang yang nggak senang kita sukses tuh malah orang deket ya. Kadang-kadang ini mah kadang-kadang. Yang kagak demen kita sukses, yang kagak demen kita maju, orang dekat, orang jauh malah support biasanya. Ah, bener apa enggak ini? Kadang-kadang itu kadang-kadang. Mudah-mudahan kita yang enggak begitu, enggak jadi orang yang seperti itu. Kalau saudaranya kaya, sukses, lah romannya iri banget, sampai malah ada yang pakai ilmu apa itu? Ya begitulah. Wa yuharriduna 'alaikal ikhwana bin namimah wal balaghatil buhtan. Bahkan orang yang begini bahayanya juga, mereka ngompor-ngomporin orang supaya mengadu domba antara kita dengan dia. Itu lebih parah kan? Jadi sudah melibatkan banyak orang dia nih, sudah melibatkan banyak pihak. Padahal awalnya anteng-anteng aja, tapi karena diapain? Nah itu namimah. Wailul likulli humazatil. Nah itu dalam tafsirnya al-humazah, kata Ibnu Abbas artinya adalah al-qattat. La yadkhulul jannata qattat. Orang yang suka namimah, yang suka adu domba, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Nah humazah ini ada beberapa mana. Ada pengumpat, pencela, ada yang qattat itu melakukan apa? Fitnah, adu domba. Tuh. Celaka Pak, udah al-humazah itu celaka. Sukanya ngumpat, sukanya caci maki, sukanya memfitnah, sukanya ngadu domba. Aduh, nggak habis-habis dah. Apalagi kalau yang diumpat, yang dicaci maki adalah ulama. Aduh ngeri. In radu, kalaupun mereka ridho terhadap dirimu, fadhahiruhumul malak, zahirnya akan tetap melakukan kekerasan kepadamu dari arah yang kamu tidak tahu. Ada dia misalkan ridho nih, pura-pura ridho, itu depan ente doang. Wa insakh itu kalau mereka memang benar-benar marah di depanmu, fabatinuhumul hanak, di batinnya lebih parah lagi. Nyambung gak nih? Nah di sini terus kemudian ada peribahasa, zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Dhi'ab itu serigala. Ada pepatah juga di kita. Apa? Nah, itu dari bahasa Arab tuh, Pak. Serigala berbulu domba, zahiruhum thiyab. Dari zahirnya bagus pakaiannya, tapi di dalamnya adalah serigala. Nah, baju bagus itu kan biasanya terbuat dari apa? Kulit domba yang kemudian jadi benang apa? Wol. Nah, itu maksudnya. Itu dari pepatah Arab, Pak. Zahiruhum thiyab wa batinuhum dhi'ab. Kemudian diserap oleh bahasa kita jadi serigala
Orang-orang kayak gitu. Kalau yang di depan kamu manis saja, di belakangmu masih bisa jahat kepadamu, apalagi yang sudah jelas-jelas di depanmu jahat. Berarti dalam hatinya atau di belakang kamu lebihlah jahat lagi, begitu. Logikanya kan begitu ya. Nah, jadi ya itulah hidup, Pak. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja digituin. Lah kan saya pernah bahas bininya Abu Jahal. Siapa bininya Abu Jahal? Bininya Abu Lahab. Ummu Jamil. Ya. Itu Abu Lahab kan laki bini sehidup seneraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita sama bini kita pengennya sehidup sesorga. Oh, benar nggak? Jangan sehidup semati. Nggak bakal ada yang mau sehidup semati. Ibu suaminya meninggal, mau bu nemenin ke dalam. Biar kata mata sampai sembab juga kagak bakal mau nemenin ke dalam. Bener gak bu? Apalagi orang laki. Bininya meninggal, mau nemenin. Lah, bininya pagi meninggal, siang udah nyebar undangan. Undangan itu, undangan. Nah, bininya Abu Lahab itu kan diberikan kiasan oleh Allah, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Itu kiasan. Kalau kata bahasa kita sekarang kompor. Dulu kan belum ada kompor. Lu ngomporin aja lu gitu. Kalau zaman dulu masak pakai. Nah, ini bininya Abu Lahab suka ngomporin orang-orang Mekah supaya orang Mekah pada benci sama Nabi Muhammad. Tuh. Jadi kemana-mana nih bininya Abu Lahab, asal lagi belanja, beli sayuran, lu jangan percaya sama Muhammad, begitu. Lu benci dah sama Muhammad orang yang begini, begitu terus. Naudzubillah min dzalik, Allah ya. Itu makanya sampai akhirnya kemudian divonis itu sehidup seneraka. Nah, fi jidiha hablum mim masad, di lehernya bininya Abu Lahab ada tali yang dipintal dari serabut. Itu tafsirnya ada 3, pernah saya bahas. Tapi yang relevan dengan pembahasan kita malam ini adalah tafsir bahwa bininya Abu Lahab punya kalung. Punya kalungnya warisan nenek-nenek moyangnya, kebanggaan lah sekeluarga. Di keluarga dia kebanggaan. Turun. Satu waktu Abu Lahab kehabisan modal buat musuhin Nabi. Nah, bininya itu rela ngejual kalung kesayangannya buat modal musuhin Nabi. Tuh. Makanya ntar besok azabnya bininya Abu Lahab itu, kata Imam Ibnu Abbas, lehernya dililit pakai rantai dari besi yang udah dipanaskan di api neraka. Saking panjangnya itu rantai, wahid wa thalathina dzira'an, 31 dzira' atau berapa dzira' saya lupa, pokoknya kurang lebih 31 meter lah panjangnya. Saking panjangnya dililit-lilit nggak habis-habis, akhirnya masuk dari mulut, keluar dari lubang dubur. Itu siksanya istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Tuh. Jadi itulah gara-gara tukang bukan tukang yang jualan kompor maksud saya, tukang ngomporin orang, fitnah. Naudzubillah. Jangan hati-hati. Nah, hikmah juga yang kita bisa dapat dari situ. Lah bininya Abu Lahab sampai rela ngejual kalung demi musuhin Nabi. Betul gak? Kita umatnya masa kalah sama bininya Abu Lahab yang kalau misalnya buat Nabi romannya perhitungan banget. Buat Rasulullah apa, kayak misalkan besok nih korban, misalnya acara maulid, misalnya acara majelis taklim. Kan saya bilang Nabi itu girang banget kalau umatnya ramein majelis taklim, melebihi girangnya kalau hadir di majelis zikir atau majelis yang lain. Bukan berarti yang lain gak bagus, bagus semua. Man kan sekarang pasaran taklim kan agak berkurang nih, pasarannya agak turun. Tapi alhamdulillah kalau Nurul Amal malah meningkat ini. Iya, saya lihat ini ada 1.200. Lah ini nambah ini kan ya. Coba perhatiin kanan kiri, ada yang muka-muka baru nggak? Nah, iya. Apalagi ibu-ibu ada yang pakai hijau-hijau. Steger. Iya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Allah istiqomahin kita ya. Nah, jadi jangan jadi orang yang ketat. Nah, terus kita lanjutin. Hadza ma qata'at bihil musyahadah. Kenapa Imam Ghazali berani ngomong begitu? Karena ini qata'at bihil musyahadah, sudah disaksikan di masyarakat. Nah, sekarang kalau di zaman Imam Ghazali, jangan lupa Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Kita sekarang hidup di zaman tahun 1445 Hijriah. Udah berapa tahun lewat ini? Sekitar 900-an tahun. Betul nggak? Lah kalau di Imam Ghazali zamannya aja udah rusak begitu, bahwa tadi banyak orang yang hasad, iri, mencari-cari kesalahan orang lain, makanya sampai Imam Ghazali mewanti-wanti, apalagi di zaman, nah begitu. Betul nggak? Jangankan orang biasa, ustadznya aja kadang digibahin. Gua kalau ngaji ustadz itu kagak enak, ustadznya begini begitu. Lah ustadznya digibahin. Gua kalau ngaji ustadz itu kagak enak, kenapa? Gua disindir mulu. Ustadznya bahas pelit mulu. Ustadznya nyindir gua, lah berarti kan nyadar dia ya. Kalau dia, lagi juga emang ustadznya kenal sama situ, tahu kepribadian situ kan kagak. Lah ustazah, kiai, habib emang memberikan kebenaran. Kalau Bapak Ibu terasa agak tersinggung, itu sebenarnya bagus. Berarti tandanya hati Bapak Ibu belum mati. Ibarat Bapak Ibu jatuh, lecet, luka, berdarah, tetesin betadin. Perih nggak? Tapi itu bagian dari proses penyembuhan. Bapak Ibu dengerin ceramah, majelis taklim, ustadznya bahas apa, tema tertentu, Bapak Ibu kesinggung, bagus. Berarti tandanya itu proses apa? Penyembuhan hati. Ustadz mau bahas pelit mulu, omanya nyindir saya nih, makanya gua kagak demen kalau ustadznya dia, jadi kagak ngaji. Lah, emang ustadznya kenal setiap orang dari jamaah kan enggak ya? Nah, jadi kalau ada orang bikin ceramah terus Bapak Ibu tersinggung, bagus. Berarti Bapak Ibu hatinya belum mati. Langkah selanjutnya, perbaikin, jangan baper, malah jangan ngambek ke ustadznya. Betul gak? Lah iya. Fahadha ma qata'at bihil musyahadatu min aktsarihim illa man asamahullah. Ini adalah apa yang terjadi realitas di masyarakat, kebanyakan seperti itu, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Makanya minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Ya, jangan kemudian jadikan hati ini condong kepada kesesatan, condong kepada nafsu, syahwat. Ya kan? Karena kan nafsu manusia memang kecenderungannya dua. Surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha wa taq. Kecenderungan manusia nafsunya itu dua. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha, ada yang menuju jalan kejahatan, wa taqwaha, ada yang menuju jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, beruntung orang yang bisa menyucikan nafsunya itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, kita minta sama Allah biar nafsu kita pengenannya itu kebaikan terus. Kayak zaman Nurul Amal. Romannya kan Nurul Amal zamannya kalau kagak ngaji sehari mah kayaknya ada yang kurang begitu. Kalau kurang dari sejus kayaknya tuh kayak ngutang begitu ya. Ini kan sehari sejus semua kan? Iya. Yang warna apa? Ya Allah, gitu Pak. Jadi, nah ini ada doa nih. Kalau nggak salah udah pernah saya kasih ya. Doa untuk supaya nafsu kita dibimbing sama Allah menuju jalan ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Udah saya kasih ya doanya? Nah, belum apa kagak dicatat? Apa lupa? Nih doanya, doa supaya nafsu kita menjadi nafsu yang selalu dibimbing dengan
kebaikan, dibimbing ke arah ketakwaan. Di hadis Sahih Muslim nomor 2722. Nih doanya nih. Ini saya zoom nih. Biar gede, kalau yang moto biar jelas. Ini saya zoom tuh. Gedean ya. Nih, Allahumma dari sini nih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dari sini nih, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma, ya Allah, ati, berikan nafsi, jiwaku, takwaha, jalan ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikan dia, artinya sucikan nafsuku, karena engkau anta khairu man zakkaha, zat sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha, engkau adalah pemiliknya dan engkau adalah tuannya. Artinya yang punya nafsu kan tetap Allah. Yang nyiptain nafsu adalah Allah. Jadi yang bisa ngendaliin nafsu, logikanya begini dah Pak. Bapak Ibu datang bertamu ke rumah orang, kagak taunya tuh orang miara anjing herder buat jaga di pintu gerbang. Begitu Bapak mencet bel, tuh anjing gonggong terus, Bapak digonggongin terus. Cara terbaik untuk menghentikan gonggongan si anjing dengan cara apa? Lari kagak berhenti gonggongannya. Berhentiin gonggongannya. Jongkok. Megang batu. Kasih makan. Yang terbaik adalah panggil yang punya. Lah, begitu majikannya keluar rumah, tuh anjing diam nggak? Bakal diam pasti Pak. Sama, nafsu kita nih ibarat kayak anjing liar Pak. Kalau kagak dikengkang, kalau kagak dikekang, nggak dikontrol, ini pengennya ngapain aja Pak nafsu kita. Pengennya kagak ngaji, pengennya kagak sholat, pengennya kagak puasa, pengennya zina, pengennya minum khamr. Kalau kagak dikekang, begitu pengennya. Nah saat kita lagi benar-benar nggak bisa ngendaliin, cara terbaik apa? Panggil yang punya, minta sama yang punya biar dikendaliin. Siapa yang punya nafsu ini? Allah. Makanya doanya begitu. Tuh, nyambung gak gini? Nyambung gak? Nah begitu Pak doa nih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan nafsuku ini jalan ketakwaannya dan sucikan nafsu aku, karena engkau adalah zat sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Ya, engkau adalah pemilik dan pengendali jiwa nafsu ini. Minta ke Allah begitu supaya kita dikendalikan nafsunya. Kalau ngeliat sekarang berita makan macam-macam aja Pak. Yang mayat disimpan di toren yang baru-baru, yang mayatnya dicor, yang suami mutilasi istrinya di Jawa Barat ya, dagingnya ditawarin ke tetangga. Ya tahu nggak itu berita itu? Di TikTok sama di Instagram malah ada waktu itu pernah orang ngeblender kucing hidup-hidup. Udah makin gila sekarang kelakuannya macam-macam aja. Udah paling bener udah ngaji udah. Sholat, kerja, pulang capek, pijitin bini bentar, mandi, jalan ngaji. Lah kan indah banget udah gitu Pak. Ya nggak? Begitu terus udah niatin buat ibadah semuanya, ntar tahu mati husnul khotimah. Lah emang kita hidup ngapain? Nunggu mati. Nah sambil nunggu mati, isi waktu kita dengan kebaikan. Begitu. Lah semuanya nunggu ini mah. Kita lagi ngantri. Ya kan apa hadisnya kata Nabi? Innal mauta apa? Al mautu babun. Bukan hadis kayaknya makalah ya, saya lupa. Al mautu babun. Mati itu ibarat kayak sebuah pintu. Wan nasu dakhiluhu. Dan manusia akan mengantri satu persatu masuk ke dalam pintu tersebut. Man karena saya masih mudaan, saya ngalah dah. Ngantrinya rada jauh. Gitu ya. Ya Allah. Dah. Fasuhbatuhum khusran, maka berteman dengan orang semacam itu kerugian. Wa muasyaratuhum khidlan, dan berinteraksi dengan mereka itu adalah sebuah kehinaan. Nah disinilah kalau kita kaitkan pentingnya untuk memfilter pergaulan.
Ya, bukan berarti kita putusin hubungan ya. Sekedar saya salam, saya hello, cuma sekedar itu mah silakan teruskan. Cuman yang dilarang menjadikan teman karib. Orang-orang begitu nggak usah dijadikan teman karib, jangan dijadiin bestie. Bener gak? Karena kebanyakan pergaulan anak-anak muda sekarang salah, bebas itu karena pengaruh temennya. Lu cupu lu, masa udah 17 tahun kagak ngerokok, kagak minum. Ini kita aja semua ngerokok sambil minum. Karena diledekin begitu lama-lama akhirnya kepengaruh. Iya, biarin kita dikatain anak mama. Lu kayak anak mama lu. Jam 8 malam udah pulang, lah emang gua anak mama. Masa gua anak genderuwo? Dibalikinnya begitu. Anak muda sekarang jangan mau kemudian dibodohi dengan hal begitu. Kadang kan kita malu tuh sama teman begituin. Nah, sama dari zaman dulu dikata anak komplek saya, tau nggak? Saya dibilang sama teman saya nih malam udah maghrib udah pasti pulang, saya nggak boleh main. Lu anak komplek lu ya, baru jam 5:30 udah pulang. Lah biarin, emang rumah gue di komplek, gue bukan orang kaya. Itu saya kata gitu aja. Ya biar dia kagak mengintimidasi terus. Itu kan mental anak-anak kalau digituin berubah, Pak. Bener ya? Iya, itu perlunya untuk mencari teman yang sefrekuensi yang baik. Nah, salah satu tempatnya di mana? Di masjid. Ini orang-orang baik semua ini. Kalau kata orang Arab, al-wujuh miroya turika asrorul baroya, la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun anil khabari. Kalau mau nilai orang itu nggak usah jauh-jauh. At the first sight itu udah kelihatan. Pada pandangan pertama itu udah terlihat. Makanya Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Yathrib ke Madinah, orang Madinah kan langsung komentar, arafna annahu laysa bikadzdzab. Kami tahu orang ini bukan pembohong. Padahal orang Madinah udah pernah ketemu Nabi belum sebelumnya? Dilihat dari apanya? Wajahnya bukan wajah pembohong. Nggak ada nih muka-muka begini, nggak ada wajah pembohong. Karena wajah itu bisa menjadi representasi seseorang. Makanya itu saya buktiin malam ini. Ini wajahnya saya lihat-lihat dari ujung ke ujung kelihatan semua. Nggak ada yang nggak kelihatan, bener nggak? Nah, iya, kalau nggak kelihatan mah mati. Jurik ya kalau tak bahasa mana tuh jurik? Ya Allah, udah paling bener dah begini dah kita, biar kata-kata orang hidup lu boring banget sih, party dong sekali-kali, masih muda nih, masa hidup masjid musola, boring amat hidup. Enggak, healing gue itu ke masjid. Kalau udah kita bisa healing ke masjid, artinya kita merasa bukan maksudnya healing ke masjid ke Al-Jabar terus nyampah, ke Masjid Az-Zaid Solo terus bikin semrawut, itu mah ngaco ya. Maksudnya healing ke masjid itu sholat 5 waktu. Saya tuh ngerasa nyaman kalau sujud. Kenapa? Saya berbisiknya ke bumi, tapi yang mendengar bisikan saya langit. Tuh, di sujud terakhir kita doa kan? Doa nggak di sujud terakhir tuh? Doa pakai bahasa Arab boleh diucapin, kalau nggak pakai bahasa Arab dalam hati. Hati kita berbisik, yang kita bisikin bumi, tapi yang kedengar malaikat di langitku. Apakah dahsyat itu begitu? Benar, itu healing kita, Pak. Makanya kan apa kata Nabi dalam hadis, wa ju'ilatis sholatu qurratu aini. Salat itu menjadi sebuah hiburan buat aku, kata Nabi. Hiburannya Nabi sholat. Lah kita kan masih jadi beban sholat ya. Ibu pulang dari acara, bapak pulang dari acara jam 10 malam belum sholat isya. Itu rasanya berat apa enteng? Tapi biar kata berat dijalanin nggak? Itu udah cakep, udah. Itu masih cakep. Tapi ntar pelan-pelan. Iya, sholat ini jadi kebutuhan. Jangan jadiin beban. Kita punya masalah. Sebuah orang punya hajat. Dan kita mengadukannya ke siapa? Allahus Somad. Ayat kedua surat Al-Ikhlas. Allah itu tempat bergantung. Bapak ibu minta apa aja lewat sholat, wasta'inu bis sabri. Al-Baqarah 45. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui media sabar dan sholat. Jadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Ya Allah, dalam sholat kadang-kadang nangis. Kenapa ulama dulu pakai nangis? Ngerti apa yang dibaca, artinya tahu, maknanya paham. Kita nangis juga, saking kagak ngartinya.
Imam baca apa ini lama banget lagi. Kata teman samping kan selesai sholat, khusyuk banget tuh sholat sampai nangis. Bukan gua kelamaan pegel kaki gua. Imamnya lama banget baca. Saking kagak ngartinya tuh. Ya Allah. Itu Bapak Ibu, ulama sampai segitunya dulu itu ya melakukan sholat. Maka ini kita bikin enjoy. Makanya kenapa saya kalau ngajar di mana-mana taklim saya itu selalu saya imbangi antara konten yang berbobot, maka saya selalu bawa hadis, membawa ayat, membawa qaul ulama, tapi juga ada guyonannya, ada joknya, biar orang kagak apa? Kagak bosen, kagak ngantuk. Apalagi bapak-bapak, kalau jamaah saya bapak-bapak itu paling banyak saya guyonannya. Kenapa? Kesian bapak di kerjaan stres, di rumah di kantor diomelin bos, di rumah diomelin. Masa di masjid Ustadznya serius banget, kesian amat ini orang, kagak ada hiburannya ya. Kan kalau kayak begini orang jadi siapa nih Ustadz itu ngaji, ngaji dah. Jadi ngaji berasa apa? Enjoy. Lah kalau Bapak Ibu udah ngerasa begitu, berarti kan agama jadi mudah. Bener gak? Dan kata Nabi, yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Bikinlah orang supaya ngumpul, jangan supaya pecah pada lari kabur. Bikin orang yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah, berat-berat. Iya. Tuh biar apa? Biar kita ketawa di sini bareng di majelis ilmu, besok ketawa bareng di surga. Amin ya rabbal. Terakhir, hadza hukmu man yuzhiru lakas sadaqah fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Ini yang disebutin tadi sama Imam Ghazali adalah orang-orang yang berpura-pura menunjukkan kebaikan di depanmu. Ternyata tadi serigala. Kalau yang pura-pura baik di depanmu saja begitu, apalagi yang benar-benar nyata menampakkan kejahatannya kepadamu, maka di belakang kamu pasti akan lebih jahat lagi. Maka Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari orang-orang yang semacam itu. Amin ya rabbal. Baik, insya Allah bentar lagi nih ada kita khatamkan, nanti akan saya percepat aja ya pembahasan ini, sekitar mungkin 5-6 halaman lagi insya Allah, nanti biar kita ganti pembahasan, ganti kitab ya, karena kan targetnya itu kemarin sebelum penutupan tuh, bahkan sebelum Ramadan, tapi nggak selesai juga. Insya Allah nanti kita percepat saja bacanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya ummata Muhammad fi masyarikil ardi wa magharibiha, al ahya'i minkum wal amwat, wa rahmatullahi wa barakatuh.
afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.